Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sudah mencapai pada tataran usia matang, yakni usia-usia produktif yang juga mempersiapkan diri untuk uzlah atau berada pada potensi-potensi yang lain, maka kehidupan kita pun akan juga berganti dari target utama yang tadinya memperbesar untuk mendapatkan sesuatu, sehingga tentu orientasi ini harus diubah dengan memberikan sesuatu. Proses yang sedang berlangsung dalam kehidupan ini tentu sangat beragam. Orang akan bekerja sesuai dengan kemampuan dan disiplin ilmu yang dipahami atau dipelajarinya. Tetapi ada juga orang lain yang belajar di luar kemampuan diri dan tentu di luar ekspektasi yang awal. Mungkin harusnya jadi pekerja berat, tetapi karena keahlian yang lain, maka mereka bisa menjadi orang-orang yang tentu hanya memandori saja, sehingga proses berpikirnya akan lebih matang daripada orang-orang lain. Terlebih dari itu tentu kita mempunyai hal yang sangat penting yang perlu dipahami sama-sama, bahwa keinginan-keinginan untuk berlari kencang, keinginan-keinginan untuk menghadapi momentum dengan tepat dan mempelajari disiplin ilmu dengan pasti sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Terkait dengan agama, dengan bernegara, dengan berbangsa ataupun yang lain, tentu orang harus mempunyai jiwa besar. Sekarang ini kita mempunyai PR yang luar biasa berat, yakni mempersiapkan generasi sesudah kita dengan model atau role model yang berbeda daripada kita sendiri. Kalau kita hanya mempersiapkan generasi yang minimal sama dengan kita, tentu ke depan anak kita pun akan sulit untuk mengadakan sebuah kompetisi yang real tentang kehidupannya. Kalau dia bekerja, tentu juga akan biasa-biasa saja, tidak punya semangat yang lebih, karena tentu adanya anggapan bahwa wah, orang lain sudah seperti ini kok saya masih seperti ini. Orang lain sudah bisa ke sana, saya masih di sini, dan seterusnya. Pesimisme seperti ini tentu harus kita kikis habis dalam diri generasi-generasi sesudah kita. Terutama anak kita yang mempunyai investasi langsung dengan kita, yang merupakan penerus sujud dari apa yang kita sudah lakukan, yang tentu kualitas ibadahnya tentu lebih baik harusnya daripada kita. Tidak mungkin kiranya kita membiarkan generasi-generasi yang harusnya baik tetapi tidak dibimbing secara benar, tidak dilakukan pembinaan-pembinaan, misalnya tidak disekolahkan, tidak diberikan ilmu pada orang-orang yang tepat, tidak dipondokkan atau tidak dingajikan, atau hal-hal yang lain yang sifatnya lebih mengacu pada proses perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan satu kondisi yang memang sangat dibutuhkan. Apalagi di saat seperti ini, di mana momentum anak untuk bersemangat dalam belajar, bersemangat dalam berdoa, bersemangat dalam beribadah sangat dibutuhkan. Ketika anak-anak kita sudah memahami pentingnya belajar, maka berarti dia sudah mendapatkan momentum yang tepat. Tetapi apabila mereka hanya belajar kalau disuruh, bisa hanya bekerja kalau diarahkan, bangun pagi ketika dibutuhkan, dan ketika tidak dibutuhkan maka dia seenaknya saja, artinya mereka belum bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk menjalankan aktivitas itu. Proses ini harus diperjuangkan, dan adanya kondisi
satu contoh lebih efektif daripada 1000 nasihat perlu diterapkan dalam kehidupan. Ketika kita banyak bicara, maka tentu kondisi kita akan banyak berbeda atau jauh berbeda ketika kita mencontohkan sesuatu. Mestinya dalam kehidupan ini semangat untuk lebih menguasai diri, semangat untuk mengembangkan diri, mengembangkan bakat, mengembangkan minat, mempertajam intuisi harus dilakukan oleh generasi-generasi yang sekarang. Baik itu generasi Z atau Gen Z atau generasi X seperti kita. Bagi orang yang usianya mengacu pada generasi X, maka dia juga harus berupaya untuk mempertahankan momentum-momentumnya. Berusaha untuk mencari peluang yang tepat untuk bisa memantapkan dirinya. Untuk bisa meyakinkan pada dirinya sendiri bahwa dia atau kita atau saya mampu untuk mengarungi hidup dengan baik. Terlepas jatah dari kehidupan kita itu sampai umur berapa atau sampai kapan, itu sepenuhnya adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tugas manusia dari awal adalah beribadah. Beribadah itu tentu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tugas kita hanya beribadah. Kalau kita berdoa, tentu segala sesuatunya bisa dikabulkan atau bisa ditunda. Tetapi ketika beribadah itu wajib hukumnya. Karena tugas kita di dunia ini pertama adalah memakmurkan dunia dalam tanda kutip, berarti tidak merusaknya. Dan yang kedua adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Proses-proses inilah yang perlu dikembangkan, perlu dilakukan pada diri kita, pada anak-anak kita. Jangan bangga ketika kita berhasil sementara yang lain keteteran, yang lain gagal. Kita beruntung sementara yang lain kecewa atau untung yang di bawah kondisi merugikan orang lain. Ketika kita berhasil tetapi orang lain gagal, maka tentu ketika kegagalan orang lain itu merupakan keberhasilan kita, berarti kita belum bisa menempatkan pada kondisi yang maksimal. Dalam bahasa Jawa sering disampaikan menang tanpa ngasorake. Artinya ketika kita menang, tidak berarti kita mengalahkan banyak orang. Tidak berarti kita mengalahkan pihak-pihak yang bertentangan dengan kita. Sekalipun orang-orang itu tidak suka dengan kita. Orang-orang itu tidak suka dengan keberadaan kita. Tidak suka dengan kondisi kita atau yang lain. Tetapi dalam hal ini kita harus mampu memahami bahwa kehidupan kita itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita bukan merupakan target bagi orang lain dan orang lain pun bukan merupakan target kita. Tugas kita sekarang ini adalah bagaimana supaya kita bisa menjadi yang terbaik dari yang baik. Menjadi yang tercepat dari yang cepat. Menjadi sesuatu yang bermanfaat atau lebih bermanfaat dari yang bermanfaat. Itu mudah untuk disampaikan, tapi tentu sulit jika dilaksanakan. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Sulit itu merupakan bagian terpenting dari proses supaya orang bisa berikhtiar secara maksimal. Tetapi ketika kita sudah tahu kuncinya, sudah tahu kunci kehidupannya, maka sesungguhnya ketika kita sudah mempergunakan piranti-piranti yang bisa kita lakukan, baik software atau software kita atau hardware kita, baik pikiran, fisik, tenaga, dan yang lain, maka tentu yang terakhir adalah bertawakal kepada Allah. Fungsi dari tawakal itu sebenarnya adalah bagaimana kita memang benar-benar merasa menjadi makhluk, bukan menjadi orang-orang yang menciptakan sesuatu. Karena tugas makhluk adalah menjalani takdir. Dan takdir itu sepenuhnya adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai-nilai inilah yang harus ditanamkan kepada siapapun. Orang boleh berkreativitas. Orang boleh menorehkan prestasi setinggi langit. Tapi tentu
tidak boleh melupakan bahwa dirinya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dirinya adalah makhluk yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan di mana saja. Ketika kita sudah meyakini bahwa degup jantung kita sudah bisa menyatakan Allah, 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 Allah. Nadi kita sudah berdetak dan kita yakini bahwa nadi kita adalah memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Aliran darah kita sudah menyatu dengan alam semesta dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti kehidupan kita tidak ada kata lain, berarti sudah tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum inilah yang perlu kita manfaatkan. Kita harus mendapatkan jati diri kita lebih cepat dari momentum yang biasanya. Kalau kita menyadari itu, maka tentu kita tidak akan rugi. Kalau kita hanya melakukan sesuatu berdasarkan rutinitas yang setiap hari kita lakukan, itu juga tidak jelek. Tetapi setidaknya rutinitas itu harus dilakukan dengan kita mengerti bagaimana esensinya, bagaimana perlakuan yang harus dilakukan, dan bagaimana memperbaiki kualitas diri yang real, yang bisa kita rasakan. Tidak hanya sekedar dirasakan oleh orang lain atau orang-orang di sekitar kita, tetapi kita sendirilah yang harus merasakannya. Meskipun orang lain tidak merasakan perubahan yang signifikan terhadap apa yang kita lakukan, terutama perubahan terhadap kualitas diri kita sendiri, itu tidak masalah. Tapi yang paling penting kita semakin yakin bahwa apapun yang kita lakukan, dimanapun kita melakukannya, dan kita bekerja sama dengan siapa saja, itu menjadi momentum yang tepat dan harus dilakukan. Kalau kita bisa mendapatkan ini, maka yakinlah kualifikasi kehidupan kita akan lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi kita kalau hanya menemukan kehidupan, wah ini pagi saya harus begini, siang begini, sore begini, pagi makan, siang sarapan, atau pagi sarapan, siang makan, siang misalnya, sore, dan seterusnya. Tetapi kita tidak mengerti, setidaknya apa yang kita lakukan itu bermanfaat atau tidak untuk jangka kehidupan kita. Maka itu akan repot. Makan, minum itu dianjurkan, tetapi jangan berlebihan. Kalau kita sudah makan, minum tapi berlebihan, tentu efeknya juga ada pada diri kita. Allah memberitahukan melalui keilmuan-keilmuan yang lain. Misalnya, kalau kita terlalu banyak gula, maka tubuh kita memberikan sinyalemen ada kadar gula. Mungkin kadar gulanya bisa 400, bisa 500. Kalau sudah kadar gulanya 400 atau 500, mungkin kita tidak merasakannya. Allah memberikan tanda dengan yang lain, dengan kelemahan-kelemahan organ yang lain. Tidak hanya sekedar gula, mungkin asam urat kita, kolesterol, trigliserida, atau yang lainnya. Tentu ini harus menjadi kebijakan. Berbicara dengan anggota tubuh kita, berdialog dengan tangan, dengan kaki, dengan kepala, dengan telinga, dan yang lainnya perlu dilakukan. Apakah bisa? Tentu bisa. Kalau orang bisa mengatakan koreksi diri, tentu diri ini tidak hanya sekedar secara intuitif, secara kolektif, tetapi tentu secara personality organ ini akan bisa. Karena tubuh kita, tangan kita, kaki kita sesungguhnya sudah diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi dalam kehidupan kita kelak. Kalau harta kita mungkin akan kita tinggalkan. Keluarga kita mungkin akan meninggalkan kita. Tetapi tubuh kita akan menjadi saksi perjuangan kita. Apakah kita menjadi pahlawan atau menjadi pecundang? Ataukah kita ingin menjadi orang yang biasa atau menjadi luar biasa? Apakah kita akan bersifat baik atau sebaliknya? Ini terserah kita. Dan tentu saja hal-hal yang terpenting dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Ketika kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sanggup
serta sudah pasrah menjadi umatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus berupaya mengikuti apa yang Kanjeng Nabi tuntunkan melalui ulama, kiai, masyayikh atau guru-guru kita yang lain. Sehingga proses-proses ini perlu kita pertimbangkan dan kita pertahankan. Ketika ada yang baik, maka kita harus perbaiki lebih lagi. Ketika itu buruk, maka tentu harus kita tinggalkan. Tentu tidak mudah untuk melaksanakan hal-hal yang positif dan meninggalkan yang negatif. Tapi tidak mudah itu belum atau bukan berarti tidak bisa. Hal itu harus kita ikhtiarkan, harus kita maksimalkan supaya kehidupan kita menjadi lebih baik, supaya sikap kita jauh bisa menjadi lebih bijak, supaya pola pikir kita bisa menjadi lebih baik dan lebih dipertimbangkan atas orang lain. Sehingga ketika kita usul kepada orang lain, maka usul kita tidak subjektif, tapi berorientasi pada nilai normatif dan objektif. Boleh objektif, tapi juga normatif. Sehingga ketika kita mempertahankan, mempertimbangkan, dan mengusulkan hal-hal yang positif pada orang lain, dan mampu mengkoreksi pada kondisi-kondisi yang tepat, pada situasi-situasi yang tepat, pada momentum-momentum yang tepat, maka percayalah, insya Allah kehidupan kita akan lebih bermanfaat. Yang terakhir, seperti biasa, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di situasi yang sangat susah ini. Ini ada momentum lintang kemukus yang ketika orang Jawa meyakini bahwa telah ada munculnya lintang kemukus, maka paceklik panjang akan terjadi di negara kita. Benar atau tidaknya, orang Jawa mempunyai ilmu titen dan kita tidak boleh menyalahkannya. Hal-hal ini tentu harus kita sikapi dengan baik, harus kita waspadai sama-sama, dan kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Semoga apabila dalam hal ini kita mempunyai kesulitan, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perhitungan-perhitungan utang piutang yang belum selesai, semoga Allah memberikan kemudahan untuk membayarnya. Ketika kita ada permasalahan yang berat, semoga Allah meringankannya. Ada solusi-solusi yang belum terdapatkan, semoga setelah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga dukungan maksimal dari panjenengan semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat-lipat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.